Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Desika Rahmawati, spesialis saraf konsultan subspesialis neuroonkologi. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di Departemen Neurologi. Subspesialisasi saya adalah bidang neuroonkologi, sehingga mata kuliah yang saya ajarkan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya adalah mata kuliah neuroonkologi. Mata kuliah neuroonkologi ini diberikan di semester genap dengan jumlah SKS yaitu 4 SKS. Saya akan menjabarkan tentang RPS yang saya rencanakan untuk pembelajaran kepada mahasiswa pada mata kuliah neuroonkologi 1. CPMK yang pertama yaitu peserta didik mampu mendiagnosis dan menangani kasus-kasus tumor otak dan medula spinalis. Yang kedua, peserta didik mampu mendiagnosis dan menangani kasus-kasus nyeri kepala dan nyeri kanker yang disebabkan oleh tumor otak dan tumor-tumor spinal. Yang ketiga, peserta didik mampu menangani kegawatan dalam kasus neuroonkologi. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menguasai indikasi untuk pembedahan kemoterapi, radioterapi, dan terapi paliatif pada kasus-kasus neuroonkologi. Untuk evaluasi dari penilaian untuk mahasiswa, yang pertama, pada profesi diberikan case-based discussion. Jadi tergantung dari keaktifan dari mahasiswa tersebut dalam diskusi dan menangani kasus-kasus pada pasien. Yang kedua, diberikan tugas mandiri yang akan dikumpulkan dan dipresentasikan sehingga penilaian berdasarkan penguasaan dan evaluasi dari kemampuan mahasiswa tersebut. Yang ketiga yaitu dari MSF yaitu Multiple Source Feedback. Di sini mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan guru dan juga kolega yang berhubungan dengan mahasiswa tersebut. Sehingga penilaian diambilkan dari tugas terstruktur, tugas mandiri, dan juga keaktifan serta penguasaan terhadap materi serta attitude dari mahasiswa tersebut. Terima kasih. Pada akhir perkuliahan, nanti diharapkan mahasiswa mampu yang pertama melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan neurologis, efektif dan efisien pada pasien-pasien dengan tumor otak dan medula spinalis. Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi tumor, kemudian berdasarkan gejala klinis menentukan diagnosis etiologis, diagnosis banding sesuai dengan kriteria WHO. Mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologinya tumor otak, nyeri kepala sekunder, edema cerebri dan peningkatan TIK. Mahasiswa mampu mengusulkan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan sesuai indikasi dan mampu membedakan tumor otak primer dan metastasis berdasarkan hasil klinis, laboratoris, dan radiologis, serta sampai pada pembacaan hasil dari deskripsi histopatologi. Kemudian tujuan berikutnya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kegawatan dalam bidang neuroonkologi, melakukan tata laksana penurunan tekanan intrakranial baik secara farmakologis dan non-farmakologis Dan yang terakhir, ini diharapkan secara holistik PPDS atau residen atau mahasiswa mampu melakukan suatu proses klinis yang diawali dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, jadinya membuat suatu diagnosa klinis, memberikan terapi awal dan usulan terapi lanjutan untuk kasus-kasus tumor otak primer dan metastasis baik di poliklinik dan rawat jalan, sehingga ini adalah ujungnya bahwa diharapkan bisa setelah mengerti dengan teorinya bisa mengimplementasikan, bisa melakukan proses klinis sampai terapi di poli maupun rawat inap. Baik, kita lanjutkan.
epidemiologi pada kasus-kasus tumor, baik di tumor otak maupun medula spinalis ya. Memang tidak banyak ya, ini angkanya 10-17/100.000, 1-2/100.000 pada kasus-kasus tumor spinal. Separuh sampai 3/4-nya itu memang sebenarnya lebih banyak, tumor primer, sisanya adalah metastasis ya, yang 66% dia bersifat jinak ya. Tumor-tumor pada sistem saraf ya juga terjadi pada anak-anak, sekitar 20% angkanya. Slide. Iya, ini adalah proses karsinogenesis di mana diawali dengan mutasi gen dan yang menyebabkan suatu kondisi imbalans antara proto-onkogen dari pertumbuhan sel yang normal kemudian mengalami diferensiasi, kemudian tumor supresor gennya ini kondisinya imbalans sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya proses neoplasma. Oke. Secara umum tumor-tumor di sistem saraf itu dari keseluruhan semua tumor itu sekitar 10%-nya ya. Untuk secara usia ini bisa di dekade pertama dan dekade ke-6. Perbedaannya kalau secara lokasi pada dewasa 70%-nya itu di supratentorial, sedangkan kebalikan kalau pada anak-anak sebagian besarnya di infratentorial ya. Jarang sekali tumor otak primer untuk metastasis ke ekstra keluar dari otak jarang sekali, namun dia sering sekali mendapatkan suatu kondisi metastasis. Slide. Ya, faktor-faktor yang menyebabkan. Kalau penyebab secara pasti rasanya tidak ada yang bisa menyebabkan, oh iya kamu kena tumor otak karena ibu pakai KB hormonal ya. Nggak bisa kita mengatakan hal seperti itu. Seharusnya ibu nggak pakai KB seperti ini. Kalau ibu pakai KB yang non hormonal, mungkin ibu nggak kena tumor otak ya. Nggak bisa juga kita mengatakan seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang pasti dikatakan sebagai penyebab dari terjadinya tumor otak. Namun di sini adalah faktor-faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya tumor otak ya. Contohnya jenis kelamin. Ada jenis kelamin pada laki-laki lebih sering yang astrositoma, kalau yang pada perempuan ya. Ini adalah proses karsinogenesis di mana diawali dengan mutasi gen dan yang menyebabkan suatu kondisi imbalans antara proto-onkogen dari pertumbuhan sel yang normal kemudian mengalami diferensiasi, kemudian tumor supresor gennya ini kondisinya imbalans sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya proses neoplasma. Oke. Secara umum tumor-tumor di sistem saraf itu dari keseluruhan semua tumor itu sekitar 10%-nya ya. Untuk secara usia ini bisa di dekade pertama dan dekade ke-6. Perbedaannya kalau secara lokasi pada dewasa 70%-nya itu di supratentorial, sedangkan kebalikan kalau pada anak-anak sebagian besarnya di infratentorial ya. Jarang sekali tumor otak primer untuk metastasis ke ekstra keluar dari otak jarang sekali, namun dia sering sekali mendapatkan suatu kondisi metastasis. Slide. Ya, faktor-faktor yang menyebabkan. Kalau penyebab secara pasti rasanya tidak ada yang bisa menyebabkan, oh iya kamu kena tumor otak karena ibu pakai KB hormonal ya. Nggak bisa kita mengatakan hal seperti itu. Seharusnya ibu nggak pakai KB seperti ini. Kalau ibu pakai KB yang non hormonal, mungkin ibu nggak kena tumor otak ya. Nggak bisa juga kita mengatakan seperti itu. Jadi tidak ada
sesuatu yang pasti dikatakan sebagai penyebab dari terjadinya tumor otak. Namun di sini adalah faktor-faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya tumor otak ya. Contohnya jenis kelamin, ada jenis kelamin pada laki-laki lebih sering yang astrositoma, kalau yang pada perempuan yang meningioma begitu. Kemudian kalau dari paparan dari radiasi ya bisa memicu terjadinya tumor otak seperti meningioma, kemudian nerve sheath tumor gitu bisa. Kemudian limfoma ini berhubungan dengan kasus-kasus imunodefisiensi seperti CNS limfoma ya, itu berhubungan dengan adanya kondisi imunodefisiensi misalnya pada pasien-pasien yang riwayat HIV begitu. Karena dia merupakan keganasan pada sel B. Kemudian adanya paparan-paparan zat-zat nitroso compound ya, atau yang lain-lain seperti riwayat trauma, pekerjaan, diet yang katanya orang banyak paparan makan daging merah dan sebagainya. Sebenarnya hal-hal ini belum ada evidence-nya ya untuk dikatakan itu merupakan penyebab dari terjadinya tumor. Klasifikasi kita ada berdasarkan apa dulu ya. Kita mau ngomong berdasarkan apa dulu? Yang pertama berdasarkan lokasi. Lokasinya kalau di otak itu terbagi menjadi supratentorial dan infratentorial. Yang paling banyak kita temukan di supratentorial dan yang paling banyak kita temukan di infratentorial ya. Di supratentorial secara lokasi ada di hemisfernya, parenkim otaknya, ada juga di midline-nya. Di hemisfer yang paling banyak di atas ini ya, metastasis, meningioma, glioma ya. Dan glioma ini sendiri ada astrositoma, glioblastoma dan oligodendroglioma. Dan sedangkan yang di midline, yang tengah-tengah itu yang di hormon ya, yang di kelenjar, yang menghasilkan hormon yaitu kelenjar hipofisis. Ada juga kelenjar pineal dan juga golongan dari craniofaringioma ini yang di area midline. Sedangkan yang di infratentorial ya bisa juga banyak juga yang dewasa dan juga yang anak-anak. Kalau yang dewasa yang di infratentorial tadi kan katanya lebih sedikit ya dibandingkan yang di supratentorial. Nah, ini tumor yang dari saraf nerve sheath dari nervus 8. Ya, makanya disebut akustik neuroma. Atau apalagi kata lainnya mungkin ada yang tahu? Vestibular schwannoma ya. Ini atau akustik neurinoma. Terus tumor otak metastasis, meningioma, hemangioblastoma. Sedangkan kalau pada anak-anak ini lumayan sering ditemukan meduloblastoma, glioma ya, glioma di batang otak, pontin glioma sering ditemukan, ependymoma. Ini adalah tumor-tumor otak pada anak-anak. Slide. Ya. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan kalau berdasarkan asalnya dari mana? Dia primer atau sekunder. Ya, dia primer ya dari jaringan otak itu sendiri atau sekunder metastasis dari sel tumor dari sel tubuh yang lain ya, primer atau meta. Secara primer, lokasi juga dibagi menjadi dua. Ini sering kita dapatkan ya kata-katanya kalau kita membaca radiologi ya, intraaksial atau ekstraaksial ya. Dan ini harus dijabarkan kalau kita membaca hasil radiologi itu tumornya lokasinya di intraaksial atau ekstraaksial ya. Ini yang primer. Primer yang terbanyak glioma memang paling banyak sel otak ya, namanya terdiri dari sel-sel glia ya, diikuti dengan meningioma, pituitary adenoma yang tadi di hipofisis tadi ya, sama ya, ini adalah jenis tumornya kalau adenoma, sel-sel adenoma, dan di nerve sheath tumor ya, ini urutannya. Kemudian kalau di intraaksial ada sel glial dan sel neuron.
Sebaliknya, ini ada yang metastasis, yang tertinggi adalah dari paru, diikuti breast, dan diikuti dari melanoma. Ini adalah 3 tertinggi yang menyebabkan metastasis pada otak. Ya. Slide. Ya. Ini lagi kalau tadi berdasarkan WHO, ya. Primary tumor itu dari sel meningan, sel glial, embrional, ya, pembuluh darah, dan other epithelial tumor atau kelenjar. Sedangkan yang berikutnya adalah secondary tumor, maksudnya dari metastasis. Slide. Ya. Ini yang ditampilkan 2016 yang lama ya. Kalau dari WHO sekarang sudah ada yang 2021. Slide. Nah, ini tambah kecil-kecil lagi. Ya, tambah kecil-kecil lagi. Kenapa kok dia tambah banyak? Karena dia membedakan sudah meningioma. Ya. Dari arachnoid, sel-sel arachnoid. Ya, persentasenya hampir lebih dari 20%, perempuan dan laki-laki karena didapatkan ekspresi dari hormon progesteron yang utama ya, dan juga estrogen. Rata-rata usianya, ini semua saya plek copy paste dari buku ajar. Slide saya ambil dari buku ajar supaya kalau keluar dari ujian kalian yang saya sampaikan adalah saya ambil dari buku ajar, tidak keluar dari situ. Ya. Tumorigenesisnya kalau yang tadi kita sempat di slide sebelumnya ada onkogen dan proto-onkogen gitu ya. Nah, ini adalah kalau nyebut-nyebut seperti ini adalah faktor yang berhubungan dengan mutasi gen itu tadi. Ya, yaitu adalah neurofibromatosis tipe 2 yang terletak pada lengan kromosom 22. Ya. Meningioma ini vaskularisasinya cukup tinggi. Itu kenapa kalau kalian melihat gambaran CT scan atau MRI ya, dia kelihatan solid dan menyangat kontras. Itu menunjukkan vaskularisasinya yang cukup tinggi dan dalam prosesnya untuk bertambah besar dapat membutuhkan neovaskularisasi. Sehingga kadang bedah itu supaya ndak berdarah-darah waktu operasi dia minta dilakukan embolisasi ya supaya operasinya dia tenang gitu. Slide. Iya. Diagnosisnya secara umum hampir sama. Memang gejalanya ya tumor itu tergantung dia tumbuhnya di mana, lokasinya, site-nya, dan kecepatan pertumbuhan sehingga menyebabkan menumbuhkan sel tumor pada grade apa. Ya. Selalu jinak ya. Meningioma itu jinak. Nah, ada 3 derajat. 1, 2, dan 3. Hampir 80% sampai 90% derajat 1, 20% derajat 2, 1 sampai 66% derajat 3. Sama, kita pun penelitian juga ya segini nih. Kalau kita melihat secara persentase meningioma, kita di Saiful Anwar sini juga pernah melihat persentase dari grade 1, 2, dan 3 ya hampir sama segini nih. Tumbuh lambat. Sehingga seringkali kalau kita ketemu meningioma, ukurannya sudah besar kalau memang bergejala. Kalau dia masih kecil, kadang-kadang dia kita temukan tidak sengaja, ya. Bisa pasien CVA, pasien stroke ya. Ujung-ujungnya kita dapat ternyata ada meningiomanya gitu ya. Bisa, tapi kita harus lihat apa ya itu yang menyebabkan gejalanya. Karena biasanya kalau meningioma slowly growing, kalau nggak gede dia belum menyebabkan gejala, belum menyebabkan efek massa. Dapat dieksisi secara komplit karena posisinya letaknya di superficial ya, solid, batasnya tegas, ada kapsulnya sehingga sering dapat dieksisi secara komplit. Ya. Nah, ini adalah jenis PA yang sering meningotelial
transisional fibros dan psammomatosa ini sering keluar di ujian. Gambaran deskripsi dari bacaan hasil PA. Nanti dikasih gambaran deskripsinya, kemudian ditanyakan adalah terapinya. Ya, mungkin tidak disebutkan ini grade berapa, tapi di jembreng hasil PA-nya seperti ini, kamu memilih terapi yang mana. Mungkin saya mau bertanya di sini. Kalau kita sekarang kan berbicara tentang tumor otak ya, untuk klasifikasinya, ya, mungkin Dokter Masya, ya, coba. Yang Dokter Masya tahu klasifikasi dari tumor otak itu apa saja? Mohon izin dokter, untuk tumor otak itu sendiri itu ada yang primary ataupun yang secondary dokter. Otak primer dan tumor otak sekunder. Ya, baik, boleh. Kalau Dokter Wanda silakan. Mungkin pernah membaca klasifikasi tumor otak. Mohon izin dokter, klasifikasi dari tumor otak bisa menurut WHO tahun 2021 atau CNS 5 edisi kelima yang dikelompokkan tumor otak berdasarkan asal jaringan sel. Kalau mau ngelihat ini komponennya sel glia, pemeriksaannya apa? Sel B. Apa namanya? Apa? Bukan. Ada di sini. Dan diperiksakan. Budi. Apa? G? GFAP. Ya. Ayo, ada pertanyaan. Tadi itu kan dijelaskan 6 minggu yang untuk konkomitan, kemudian dilanjutkan dengan adjuvan selama 6 kali, berarti kan 6 bulan dokter. Nah, dari dari konkomitan ke adjuvan itu, apakah terdapat jeda waktu? Nah, jeda waktunya berapa lama dokter? Ya, ya. Kita buka ini lagi tadi, siklusnya tadi itu. Stup protokol. Balik ke stup protokol. Ya, itu tadi. Nah, ya. Antara 6 minggu ke minggu ke-10. Ini berapa? 4 minggu. Hari terakhir dia minum temozolomid, ya, maka dihitung 28 hari. 28 hari sesuai siklusnya. Setiap 28 hari, 4 minggu. Ya? Oke. Izin melanjutkan dokter, yang mau saya tanyakan sebetulnya ini ya dok, kalau pada WHO itu kan klasifikasi sebetulnya ependimsel itu kan bagian dari glia, tapi pada WHO 2021 berpindah tidak masuk dalam sel glia, begitu ya dok? Mau konfirmasi itu ya dok? Iya. Iya. Jadi kalau di WHO dia karena WHO yang terbaru lebih menekankan pada biomolekular status. Sedangkan sel ependim tidak mengandung sel yang IDH tadi. Itu kenapa dia tidak dimasukkan dalam golongan glioneural tumor. Iya. Karena sudah beda sistem antara yang 2016 dan 2021. Itu kenapa dia keluar. Walaupun dia secara sel dia termasuk sel glia. Baik dok, terima kasih dok. Selanjutnya dok, untuk setuju ya dok, jadi pada pasien dengan, kalau di Gatman NCCN itu kan ada pemeriksaan tata laksananya melihat status methylated ya dok, MGMT. Kemudian pertanyaannya, apakah semua pasien yang mau kita berikan terapi dengan temozolomid harus diperiksakan MGMT atau kapan kita lakukan pemeriksaan itu dok? Nah, seperti tadi yang disebutkan oleh Dr. Anissa, di guideline WHO itu sebelum kita memulai terapi temozolomid itu ada panahnya itu melihat MGMT. Jadi ada MGMT methylated, ada yang unmethylated. Tapi coba buka deh di situ. Ujung-ujungnya tetap pakai temozolomid. Ya, apapun hasil MGMT-nya tetap ada guideline-nya menyebutkan penggunaan
temozolomid. 1 ya. Nah, 2, jadi penggunaan MGMT itu menurut saya kalau dari guideline itu untuk penilaian kita pasien ini nanti prognosisnya seperti apa. Ya, efektif atau tidak dia kalau kita kasih temozolomid. Dan ketiga, kalau buat konteks kita di sini jangan disebutkan lah. Kalau enggak gitu jadi bahannya BPJS untuk mengurangi terapi pada pasien. Oh, minta MGMT-nya dulu. Kalau nggak ada MGMT saya BPJS-nya nggak mau ngasih. Mana MGMT-nya? Kalau MGMT-nya positif, methylated baru kita kasih. Jadi ojo dikenalkan lah sama yang namanya MGMT ya. Ya, itu memang kemajuan teknologi, kemajuan keilmuan dalam tumor saat ini. Dia bisa melihat faktor untuk melihat efektivitas pengobatan, termasuk buat kita melihat prognosis ya, prognosis dari pasien, salah satunya dari MGMT. Ya, mungkin itu ya kuliah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.